Halo, ketemu lagi bersama saya AGG Saputra dari bisnisagg.com. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana sih cara saya, ataupun bisa diaplikasikan juga ke kamu, cara memilih partner bisnis yang baik gitu. Jadi saya punya beberapa partner bisnis di beberapa bidang. Nah, di setiap bisnis itu harus partnernya itu pun harus beda kalau menurut saya gitu. Jadi misalkan saya bisnis produk kesehatan gitu, saya juga harus bekerja sama dengan orang yang paham akan kesehatan gitu. Dan kita lihat nih pangsa pasarnya itu siapa gitu. Contohnya di bisnis kesehatan, di situ saya ada produk diet, saya bekerja sama dengan teman saya yang bernama Dimas Wibowo. Nah, karena dia ganteng gitu kan, karena calon customernya juga itu istilahnya ibu-ibu gitu. Jadi menurut saya itu karakternya cocok. Lagi pula teman saya yang namanya Dimas Wibowo itu dia adalah orang yang jago ngomong gitu kan. Jadi saya di back office-nya, gimana caranya memasarkan produknya, saat orang bertanya sama dia bisa menjawabnya dengan maksimal dan bahkan dikonversikan sampai ke penjualan gitu kan. Bahkan nggak cuma sekali aja gitu ya kan, bahkan dia bisa repeat order beberapa kali, dia cerita ke temennya gitu kan. Nah, gimana sih kita memilih orang yang tepat gitu untuk menjadi partner bisnis kita? Nah, kalau saya di sini saya punya 4 poin utama untuk mencari partner bisnis. Yang pertama itu kita bisa ngelihat, yang pertama itu dari waktunya gitu loh. Dia waktunya fleksibel atau enggak untuk menjalankan bisnis sama kita gitu kan. Kalau misalkan dia emang masih bekerja tuh pun nggak apa-apa sebenarnya, asalkan dia bisa komitmen kalau waktu setelah dia bekerja, misalkan dia kerja sampai jam 5 gitu ya, dan jam 5 ke atas dia benar-benar bisa menjalankan bisnisnya sama kamu gitu kan. Soalnya kalau nggak kayak gitu jatuhnya nanti ketemunya cuma seminggu sekali gitu, bisnis kamu nggak akan jalan cepat gitu. Nah, kalau buat saya sih, saya lihat ininya dulu nih, waktunya nih. Misalkan waktunya itu dia tuh seorang pekerja yang bisa dibilang sering lembur. Nah, kalau yang sering lembur itu saya tuh nggak mau gitu kan, karena juga waktunya itu kan kadang suka random ya gitu kan. Kecuali emang dia jarang lembur gitu kan, saya lihat kesehariannya dia jarang lembur, dan itu bisa dijadikan partner bisnis. Tapi yang paling utama kalau bisa sih kamu cari yang, sorry saya lagi agak batuk, kamu emang cari orang yang emang dia pengen jadi pengusaha juga gitu. Jadi dia waktunya benar-benar total diberikan sama kamu gitu. Terus poin yang kedua, setelah kita lihat waktunya selama 1 bulan pertama, ini sebelum bisnisnya jalan ya, selama sebulan pertama itu kita sering nongkrong aja dulu sama dia gitu kan. Di situ kita bisa ngelihat tingkahnya itu kayak gimana gitu kan. Kalau emang dia orang yang jujur dalam keuangan, kalau emang dia orang yang tidak mengandalkan orang lain, maksudnya dia juga mengandalkan diri sendiri gitu kan. Kan ada juga orang yang kalau misalkan nongkrong bareng dia maunya dibayarin aja gitu kan, padahal dia punya uang gitu kan. Kalau gitu sih saya nggak mau gitu bekerja sama dengan orang kayak gitu, kecuali emang kita nongkrong bareng, kita bayar sama-sama. Kalau emang dia terlihat kayak gitu dan dia juga orang yang enak diajak ngobrol, enak diajak sharing, nggak menutup-nutupi rahasia, nah itu yang bakal jadi partner di bisnis kita. Nah, terus yang ketiga, kita juga ngelihat keuangannya gitu kan. Nah, kita ngelihat keuangan ini, saya tuh ngebagi 2 gitu. Yang pertama, dia emang lagi nggak ada duit sama sekali gitu. Nah, kalau dia lagi nggak ada duit sama sekali, itu sebenarnya PR kita gitu kan. Kenapa? Dan karena dia juga butuh uang cepat gitu kan. Gimana caranya orang bisa loyal sama kita kalau dia pun sendiri buat perutnya aja susah gitu misalkan. Nah, itu caranya adalah dengan kita cari investor gitu, kita cari pihak ketiga. Jadi dari situ walaupun bisnisnya masih, misalkan ya di blueprint kita itu bisnisnya itu masih menguntungkan itu di bulan ke-4 deh misalkan. Nah, selama 4 bulan itu dia tetap ada pemasukan dari investor itu gitu kan. Jadi kita hitung-hitung minimal buat bla 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 blanya dia udah terpenuhi gitu sebagai partner kita.
Nah, terus kalau misalkan dia keuangannya pun udah bagus, itu enak sebenarnya, karena jatuhnya kita nggak butuh pihak ketiga, kita hanya modal dari kita berdua, terus kita jalanin bareng-bareng. Dan kalau emang menurut perhitungan kita suksesnya baru 4 bulan sampai 6 bulan, itu udah sesuai rencana gitu kan, istilahnya perut juga tetap kenyang gitu selama 4 sampai 6 bulan pertama sambil nunggu profit gitu. Terus yang terakhir, kita juga ngelihat networkingnya gimana gitu. Jadi kita juga lihat partner kita itu punya link-link kemana aja. Kalau link-linknya bagus, ya kan, kalau link-linknya bagus istilahnya itu makin memperkuat kita untuk bekerja sama sama dia. Kenapa saya taruh networking itu yang paling terakhir? Karena itu nilai saya yang paling terakhir untuk mencari partner bisnis gitu kan. Saya ngelihat networkingnya, oh networkingnya bagus gitu. Misalkan contohnya networkingnya untuk cari investor tuh bagus gitu, dia kenal banyak orang-orang kaya misalkan. Nah itu dia yang jadi tolak ukur terakhir buat saya untuk mencari partner gitu. Dan yang paling penting sih dari semua itu, kamu harus dapat chemistry-nya sama dia. Kalau enggak, itu bakal susah. Urusan kamu sama dia hanya soal bisnis, menurut saya pribadi itu nggak enak gitu. Jadi kalaupun kamu nongkrong sama dia jatuhnya kayak teman, kalau kamu ngomongin bisnis jatuhnya bisnis. Soalnya kalau cuman tok bisnis aja itu kadang-kadang pasti ada gapnya gitu, dan bisa jadi itu yang akan menjadi masalah suatu hari nanti gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngebangun chemistry menjadi kayak temen gitu kan, udah kayak sahabat gitu kan, orang juga bakal pakai hatinya dia kalau mau menyakiti kamu gitu. Jadi biar jangka panjang buat hubungan kamu sama partner bisnis kamu itu menjadi nyaman dan udah kayak sahabat gitu. Jadi 4 tips dari saya itu semoga bisa ngebantu kamu untuk memilih partner bisnis kamu. Jangan lupa yang paling penting itu juga soal waktu ya. Kita lihat waktunya, jangan sampai kamu udah capek segala macam ternyata dia waktunya kurang gitu kan. Kadang-kadang itu yang suka bikin ribut. Dan jangan sampai kamu partneran yang tadinya malah temenan malah jadi ribut gitu kan karena bisnis. Jangan sampai deh gitu, karena kita bisnis harus pakai hati juga gitu. Itu dari saya loh, karena saya sampai saat ini ngelakuin cara kayak gitu dan hasilnya maksimal gitu. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Dah.